bukan meninggal dunia. Sudah bergabung bersama kami Bapak Tugimin, kakek dari Alvaro. Selamat sore Pak Tugimin. Ya. Pak Tugimin, pertama-tama kami ingin menyampaikan. Selamat sore. Ya, selamat sore Pak Tugimin. Pertama-tama kami ingin menyampaikan belasungkawa yang mendalam atas apa yang menimpa Alvaro, Pak Tugimin, dan mudah-mudahan keluarga juga diberikan ketabahan dan tentunya ini keprihatinan bagi kita semua, Pak Tugimin. Ya, Pak Tugimin. Amin, amin. Ya, Pak Tugimin, terakhir informasi yang bisa diperoleh keluarga seperti apa? Dan apakah keluarga sudah bisa memastikan bahwa jenazah yang ditemukan polisi itu adalah Alvaro, Pak? Untuk informasi ke saya itu belum bisa ditentukan karena apa? Karena informasi itu baru sebatas pemberitahuan bahwa Alvaro sudah diketemukan, namun belum kejelasan belum ada dan masih menunggu nanti tes DNA yang akan dilakukan oleh ibunya nanti setelah pulang ke rumah. Itu nanti langsung kita menuju ke rumah sakit Polri untuk mengadakan tes DNA. Setelah diadakan tes DNA, itu baru nanti ada kepastian bahwa itu Alvaro atau bukan. Kalau memang itu Alvaro, ya kita sudah bisa menerimanya dengan lapang dada dan mudah-mudahan Alvaro Kian Nugroho ini mendapat tempat yang baik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Artinya ibunda dari Alvaro sendiri saat ini belum ada di Jakarta ya, Pak Tugimin? Belum sampai ke rumah itu, dan mungkin dalam perjalanan, dan ini pun juga nggak ada kontak dari ibunya. Jadi kita masih menunggu kedatangannya di rumah untuk nanti akan mengadakan tes DNA-nya gitu. Pak Tugimin, saat jenazah yang memang diduga adalah Alvaro ditemukan oleh pihak kepolisian, apa saja yang ditunjukkan polisi kepada pihak keluarga? Dari pihak keluarga tuh ya yang ditunjukkan kepada kami hanya pemberitahuan aja, pemberitahuan bahwa Alvaro Kian Nugroho sudah diketemukan, namun dalam kondisi meninggal dunia. Hanya seperti itu. Tanda-tanda yang lain itu juga belum ada diberitahukan kepada kami. Artinya kami coba kembali mengkonfirmasi pihak polisi hanya dalam batas lisan memberikan informasinya, tapi dari pihak keluarga juga belum diperlihatkan langsung terhadap jenazah Alvaro, Pak Tugimin? Kemarin dengan Ibu Kapolsek saya diperlihatkan istilahnya kerangkanya aja difoto. Dan baju yang diperlihatkan itu sudah kita suruh mengenalin, namun bajunya itu sudah mulai luntur, jadi kita tidak mengenalin bajunya gitu. Pak Tugimin, dari informasi yang beredar saat ini, Alvaro terakhir berada bersama keluarga pada bulan Maret 2025. Betul, saat itu akan menuju ke masjid. Apakah mungkin Pak Tugimin bisa kembali menginformasikan kepada kami saat itu kondisi Alvaro seperti apa, Pak? Pada saat itu tanggal 6 Maret itu dari pagi Alvaro itu masih tiduran di sofa karena tidurnya selalu di sofa, dan saya pada waktu itu jam 12 itu ditelepon neneknya untuk menjemput ke rumah sakit RSUD karena paginya kontrol di RSUD untuk penyakit diabetes. Nah setelah itu Alvaro dengar saya nerima telepon itu, "Bapak mau kemana?" "Mau jemput mama." "Aku ikut Pak." "Ya udah bangun kalau mau ikut," saya bilang seperti itu. Nah setelah itu kita keluar menyiapkan kendaraan
untuk menjemput neneknya di rumah sakit RSUD. Nah, Alvaro ikut bonceng di depan, enggak setengah jam kemudian itu bolak-balik setengah jam sampai rumah lagi gitu. Nah setelah sampai di rumah Alvaro itu tiduran lagi di sofa. Nah setelah tiduran kira-kira jam 2 itu saya mau sholat zuhur, Alvaro itu minta dibikinkan susu. Pak, bikinkan susu aku dong gitu. Nah, lah kan puasa, Dek. Anak kecil mah puasa setengah hari boleh, Pak, gitu jawabnya. Yaudah saya buatin. Saya buatin dengan memakai botol karena dia kan ngedot gitu, nggak mau pakai gelas. Nah, saya buatkan 1 botol. Setelah itu dia tiduran lagi dengan megang HP. Nah, saya sholat zuhur. Ya. Gitu. Oke. Pak Tugimin, dari 8 bulan Alvaro dinyatakan hilang. Apakah dalam rentan waktu 8 bulan ini dari pihak keluarga pernah mendapatkan informasi baik itu dari pihak kepolisian ataupun dari pihak lainnya? Ya, kalau dari pihak kepolisian udah sering ya untuk memberikan informasi dan bahkan sering datang ke rumah untuk menanyakan kembali yang sedetail mungkin kepada anak-anak maupun kepada warga, bahkan kepada keluarga kita juga ditanyakan secara detail. Bahkan terakhir kemarin kalau tidak salah itu hari malam Sabtu. Ya. Itu dari Respopolda itu juga datang ke rumah untuk menggali keterangan dari keluarga. Jadi kemarin keluarga semua diajak untuk istilahnya mencari tempat yang enak untuk berbicara, yang tenang. Kalau di rumah saya kan jalanan sempit dan terlalu rame gitu. Jadi akhirnya dibawa kita untuk mencari tempat dan kita berbicara sehingga ada keputusan dari hasil akhir untuk keputusan itu fix-nya pada saat itu diputuskan oh ini gitu. Pelakunya gitu. Pak Alvaro, mohon maaf Pak Tugimin, ini kan jenazah yang diduga Alvaro ini ditemukan di kawasan Tenjo Bogor. Apakah Bapak mengetahui apakah ada relasi atau keluarga atau kerabat yang memang tinggalnya di kawasan Bogor ataupun Tenjo ini? Kalau saya nggak ada untuk keluarga yang tinggal di Tenjo Bogor itu. Tapi kalau keluarga ayah sambungnya Alvaro, itu si Alek itu dia punya saudara atau adik itu pernah mengatakan tinggal di Tenjo gitu. Keluarga dari ayah sambung Alvaro. Saat ini apakah Bapak mendapatkan informasi keberadaan dari ayah sambung Alvaro ini? Ini sampai saat ini saya belum mendapatkan informasi apapun dari pihak kepolisian maupun dari pihak manapun, karena semuanya ini nanti akan dijelaskan dari pihak kepolisian semuanya gitu. Pak Tugimin, gitu. Selama 8 bulan pencarian ini siapa saja yang membantu pencarian selain dari polisi? Ya, kalau untuk yang membantu pencarian itu dari warga pun juga membantu untuk mencari Alvaro dan teman-teman itu juga ikut membantu, apalagi saudara-saudara kita yang dari jauh juga bisa membantu mencari Alvaro dengan cara nanti memberikan informasi keberadaannya di mana gitu. Baik. Terima kasih Pak Tugimin. Sekali lagi kami dari Keluarga Besar Kompas TV kembali mengucapkan ataupun menyampaikan duka yang mendalam atas apa yang terjadi pada Alvaro. Selamat sore Pak Tugimin.